Maulid, Pak, itu isim zaman. Ya, menunjukkan adalah waktu kelahiran Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian malam hari ini melaksanakan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya Bapak Ibu sekalian memperingati waktu kelahiran Nabi. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai kata maulud, maulud itu isim maf'ul. Ya, apa itu isim maf'ul? Objek, bayi yang dilahirkan, sosok yang dilahirkan. Siapa itu? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu sekalian bikin background di panggung memperingati Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Bapak Ibu sekalian memperingati sosok yang dilahirkan. Siapa, Pak? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Sikap kita terhadap kelahiran Nabi apa, Pak? Sikap kita terhadap kelahiran Nabi bergembira. Bergembira. Sekarang kalau saya tanya, biar kita sama-sama satu persepsi nih, jangan sampai ada yang berbeda. Ya, kita ngadain maulid atau maulud? Kita ngadain maulid atau maulud, Pak? Bu, bapakmu yang jawab. Ibu, Bu, maulid atau maulud? Ibu-ibu mana ada? Bu, maulid atau maulud? Pak, Pak Gali. Nih lihat, Pak, udah jangan bingung. Nih baca di background di belakang saya. Nggak ada tulisannya. Lupa nih panitia bikin tema ya. Iya. Maulid, Pak, itu isim zaman. Ya, menunjukkan adalah waktu kelahiran Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian malam hari ini melaksanakan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya Bapak Ibu sekalian memperingati waktu kelahiran Nabi. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai kata maulud, maulud itu isim maf'ul. Ya, apa itu isim maf'ul? Objek, bayi yang dilahirkan, sosok yang dilahirkan. Siapa itu? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu sekalian bikin background di panggung memperingati Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Bapak Ibu sekalian memperingati sosok yang dilahirkan. Siapa, Pak? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Pak? Kalau sudah tahu definisi, sudah tahu ta'rif, apa itu maulid, apa itu maulud, jangan ditanya apa hukum maulid, apa hukum maulud. Nanti Bapak kepleset. Saya nggak suka maulid, berarti Bapak nggak suka dengan waktu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak suka maulid, berarti Bapak nggak suka dengan sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya kalau sudah nggak suka dengan Nabi ya Bapak, kafir. Makanya jangan sampai salah mengucap kita. Kalau kita ingin menerapkan hukum, Pak, harus tahu ta'rifnya dulu, definisinya harus tahu. Karena hukum tidak bisa diterapkan kepada waktu, tapi hukum itu ada setelah ada perbuatan. Nah sekalian, jelas Pak, sepakat Pak? Bu, sepakat? Sepakat nggak Pak? Boleh maulid, boleh maulud. Maulid apa Pak? Maulid apa Pak? Waktu kelahiran maulud, sosok yang dilahir. Saya mau tanya lagi, kalau malam hari ini sudah kita memperingati Maulid Nabi, sudah memperingati Maulud Nabi, tambah cinta apa tambah jauh pada Nabi? Tambah cinta apa jauh? Pak, kelihatan tanda orang yang cinta. Kalau orang yang cinta itu biasa menyebut dan memanggil namanya. Betul Pak? Biasa mengingat, memanggil namanya. Nggak mungkin ibu cinta kepada bapak kalau ibu nggak pernah nyebut nama bapak. Nggak mungkin bapak cinta kepada ibu kalau bapak nggak pernah mengingat nama ibu.
Nggak mungkin juga Bapak Ibu sekalian cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada di lisan ibu menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita harus terbiasa menyebut salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Ibu jangan bangga Bapak Ibu sekalian bisa dihadir di peringatan Maulid kalau nggak ada kelakuan apapun terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu datang ke sini kan mau memperingati hari kelahiran Nabi, atau ibu datang ke sini mau memperingati sosok yang dilahirkan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada sedikit pun tingkah laku, tidak ada sedikit pun gerakan dari ibu yang menunjukkan bahwa ibu cinta kepada Nabi. Ibu cuma sekedar datang duduk lalu ikut makan bersama. Setelah itu nggak ada sedikit pun ingat kepada Nabi. Buktinya mana? Buktinya adalah ketika disebut nama Nabi, Bapak Ibu sekalian diam aja. Maka saya sering ingatin kepada saudara-saudara kita yang mengadakan Maulid. Hati-hati Anda ketika duduk di majlis Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ibu harus hati-hati. Ketika nama Nabi disebut masuk ke telinga ibu, ibu harus berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu jangan bangga bisa datang Maulid di masjid, bisa datang Maulid ke mushola, bisa datang Maulid ke kantor desa, bisa Maulid kemana-mana, tapi nggak ada sedikit pun sikap lisan ibu yang menunjukkan bahwa ibu cinta kepada Nabi. Salah satunya adalah ketika nama Nabi disebut, kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita buktikan Pak kecintaan kita kepada Nabi ketika nama Nabi disebut, gemuruh seluruh majlis Maulid Pak. Tolong dicatat Bu, nih yang mulutnya mingkem aja kalau disebut nama Nabi tolong dicatat. Ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau ada di antara kita, telinga kita mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kemudian kita tidak berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menggolongkan kita kepada orang yang bakhil. Apa bakhil Pak? Pelit, koret, medit, buntut gasirah, pantat kuning. Apa lagi? Ada nggak yang lebih parah dari itu? Kata Nabi Pak, al-bakhilu, orang yang bakhil, liman zukirtu indahu, adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepada aku. Tadi yang ketika disebut salawat diam aja, pelit. Kalau yang nyebut tetangga mah bodoh amat Pak Dadan pelit bodoh amat. Nabi yang ngomong pelit Bu, ya Allah, udah pelitnya luar biasa itu. Yang kedua apa? Orang yang ketika disebut nama Nabi nggak berselawat, disebut hidungnya berdebu. Coba lihat hidungnya siapa yang berdebu. Gini Pak, ayo saya cek. Ayo Pak, rohima anfu, berdebu hidungnya, yang dimaksud adalah hina, rendah orang yang disebut nama Nabi kemudian dia tidak berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak Bu, pegang hidung masing-masing ya, jangan sampai hidung kita berdebu. Kata Nabi, rohima anfu rajulin liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hidung berdebu, hina, dina, rendah orang yang apabila disebut namaku kemudian dia tidak berselawat kepada diriku. Satu, tadi pelit. Yang kedua, hina. Ya Allah. Yang terakhir ini luar biasa Pak. Yang terakhir, celaka kata Nabi. Celaka kata Nabi. Ibu, kalau ibu dengar kabar ya di handphone, Bu, si A celaka, yang ternyata yang dikabarkan adalah masih keluarga, kira-kira sedih apa takut? Sedih campur takut.
Bagaimana kalau Nabi menyebut kita adalah orang yang celaka? Kata Nabi, siapa yang disebut namaku, kata Nabi, kemudian dia tidak berselawat, bodon, kata Nabi. Celaka di atas yang celaka. Kenapa celaka di atas celaka, Pak? Kenapa, Pak? Karena celaka dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama wail, yang kedua adalah bodon. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Itu pakai kata wail, tapi bu'dun, ya, kata bu'dun ini lebih tinggi dari celakanya wail. Siapa yang bu'dun? Siapa yang paling celaka? Liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya kemudian tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.